Ayo guys, video. Itu Mas Tera dari belakang itu ulang. Mari, kalau begitu Mas satu. Senam pagi guys, SMP Negeri 1 Sugapa. Yang tadi itu cuplikan dari aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 1 Sugapa. Tadi itu sudah lihat di layar tadi, itu aktivitas yang dilakukan oleh Pak Guru ini di dia sekolah pada saat dia mengajar begitu. Ini sudah 5 bulan Pak Guru kita ketemu terakhir kali di Tanjaya tuh. Jadi 5 bulan kita baru ketemu sekarang. Pak Guru ini saya undang dia ke sini untuk dia berbicara tentang pendidikan di Tanjaya. Jadi kemarin sempat viral sekali kita buang stiker di grup WhatsApp, terus di TikTok, itu sempat viral, orang rasa tersentuh dengan apa yang kita buang di media sosial itu. Jadi mungkin untuk pertama saya mau tanya ke Pak Guru itu, apa motivasi apa yang maksudnya bikin Pak Guru kok itu mau mengajar di Kabupaten Tanjaya begitu, di saat kok punya banyak pilihan untuk mungkin tes PNS, terus calon DPR dan lain sebagainya seperti begitu. Kenapa kok memilih untuk menjadi guru? Kan guru itu kan aktivitas orang-orang di usia 40, 30 macam begitu. Tapi kenapa di usia muda itu kok mau untuk jadi guru begitu? Apa yang memotivasi kau untuk jadi guru begitu? Baik, yang pertama kalau berbicara tentang guru itu panggilan hati ya. Siapa saja pasti punya profesinya masing-masing. Saya sendiri terpanggil menjadi guru itu sudah dari kecil, dari masih SD. Jadi yang pertama tuh kita panggilan hati untuk melayani. Karena tugasnya kita melayani. Jadi merasa terpanggil saja ya begitu dulu di daerah. Kenapa? Maksudnya ada yang picu itu begitu? Iya. Mungkin karena konflik di daerah yang berkepanjangan, terus guru-guru sudah tidak ada lagi di sekolah, anak-anak terabaikan begitu, atau bagaimana yang maksudnya bikin saya harus mengajar begitu? Saya sendiri memang kuliah jurusan guru, baru selesai saya mengambil jurusan pendidikan matematika, selesai satu. Memang di sini juga ada banyak sekolah di Nabire selesai kuliah. Tapi saya punya hati tergerak untuk kembali ke daerah. Di sana ada intinya itu daerahnya konflik, sudah mulai sejak tahun 2019 sampai tahun ini. Jadi saya selesai kuliah, menyelesaikan studi di tahun 2021. Waktu itu saya berpikir, saya honor dulu di tempat yang aman dulu. Tapi karena melihat kondisi dan keadaan situasi di Intan Jaya, rasa sakit hati saya terhadap daerah saya, kampung saya, tempat kelahiran, jadi saya harus kembali ke daerah asal saya di Kabupaten Intan Jaya. Jadi tumbuh dari keresahan begitu, Ya. dari rasa sakit hati karena kenapa daerah lain itu aman-aman saja punya pendidikan, anak-anak bebas untuk berkeliaran, untuk sekolah, tapi kenapa Intan Jaya itu menghadapi situasi seperti begini? Sempat keluarga juga tahan kalau tidak boleh pergi ke sana, karena belum aman. Tapi saya bilang saya pergi karena di sana membutuhkan saya. Saya tidak akan terjadi dapat sesuatu kalau saya tidak pergi dengan hati. Jadi alam juga bisa mengerti, orang-orang di sekitar juga bisa mengerti keadaan saya untuk pergi melayani, mengajar. Jadi memang terpanggil ya oleh bukan terpanggil oleh hati sendiri, tapi terpanggil oleh situasi dan keadaan yang terjadi. Oke, jadi ini kan masa-masa yang sekarang ini kan masa-masa politik, di masa-masa pemilihan serentak politik. Jadi selama Pak Guru di atas mengajar di atas itu mungkin apa situasi di atas pendidikan bagaimana begitu? Karena saya lihat ini pendidikan ini kan sudah tidak lagi menjadi prioritas untuk beberapa pemerintahan begitu. Karena orang sibuk dengan pemerintahan, sibuk dengan politik, sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan mensejahterakan rakyat, tapi orang lupakan tentang pendidikan begitu. Padahal itu kan berapa persen kebahagiaan itu tumbuh karena pendidikan yang baik begitu. Menurut Pak Guru punya pandangan selama mengajar di sana itu apa yang Pak Guru lihat begitu?
dari kesulitan, dari dia punya kendala-kendala yang dihadapi di sana. Kenyataan yang terjadi di Intan Jaya persoalan pendidikan itu sangat lumpuh ya. Ya. Dikatakan tidak aman, sudah media sudah tahu juga, TV dan sebagainya. Di sana hanya pendidikan yang ada, dia berjalan tapi tidak semua sekolah itu tidak aktif. Jadi ada beberapa sekolah yang aktif itu juga mengatasnamakan Kabupaten Intan Jaya, seperti ada SMP Negeri Susugapa, SD Impresto Katapa, SMP YPPK Bilogai dan SD-nya, dan SMA Negeri 1. Ya. Sementara yang bagian-bagian beberapa distrik atau bagian kampung-kampung yang lain itu tidak aktif sampai yang ada. Jadi itu tidak aktif karena apa? Maksudnya karena guru tidak ada atau anak-anak murid yang tidak ada? Yang pertama karena keamanan. Keamanan. Orang anak-anak rasa tidak aman begitu. Ya. Ada masalah yang terjadi seperti yang sudah beredar, ya, ada beberapa kelompok-kelompok. Ya. Jadi keamanan tidak terjamin. Pemerintah juga tidak bisa menjamin. Ya, pemerintah mungkin hanya bisa menjamin di sekitar kota, tapi tidak 100% gitu. Jadi kami hanya beberapa sekolah yang aktif itu di bagian kabupaten. Jadi di beberapa distrik itu sama sekali tidak aktif sekolah. Oke, jadi sekolah-sekolah yang ada di macam distrik, di kampung-kampung itu sudah tidak aktif semua kan? Sudah tidak aktif. Jadi mereka sekolah kemana? Mereka harus ke kabupaten lagi? Mereka orang tuanya yang mau supaya anaknya sekolah atau membutuhkan pendidikan, mereka bawa ke kabupaten. Dan banyak juga yang ke Timika, ke Nabire, ke kota. Iya, itu kalau orang tuanya mampu, mereka sekolahkan mereka ke sana. Kalau tidak ya tinggal. Tapi menurut saya, pandangan saya kebanyakan tidak, masih tetap aja di kampung. 1-2 yang pergi datang ke bagian kabupaten untuk sekolah. Dan saya punya siswa juga kebanyakan dari perbatasan, pokoknya bagian dari perbatasan Enaro, terus perbatasan Puncak yang datang sekolah di jauh itu jalan kaki. Itu mereka tinggal di jauh sana atau memang ada tempat tinggal di kabupaten? Sementara mereka numpang di kabupaten. Oh, numpang di kabupaten. Jadi bikin asrama dadakan, minta tempat untuk mereka tinggal untuk belajar. Itu difasilitasi oleh pemerintah atau? Tidak, sama sekali tidak. Mereka sendiri inisiatif. Oh, inisiatif sendiri ya. Jadi selama aku mengajar di atas itu, kendala yang kau hadapi itu apa begitu? Macam apa? Yang kau rasa dari kesejahteraan guru, terus dari apa murid-murid atau apa begitu, yang kendala-kendala yang kau hadapi itu apa? Kendala yang saya hadapi itu banyak sekali ya. Dari segi pemerintahnya, dari pemerintah berarti dari pemimpin daerah turun ke pemimpin dinasnya. Terus kemudian kesejahteraan guru, dan yang paling banyak itu terhadap anak-anak di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti itu. Oke, jadi ini memang salah satu pesan penting untuk pemerintah Intan Jaya juga ya, kepada para pemimpin pengambilan keputusan yang biasa mengambil keputusan, yaitu Bapak Bupati Intan Jaya sendiri, supaya dalam kesibukannya dengan pemerintahan, terus kesibukannya dengan kondisi yang saat ini terjadi di Intan Jaya, tolonglah perhatikan pendidikan gitu. Karena anak-anak ini harapan Intan Jaya ke depannya. Kita tidak tahu, mungkin dari anak-anak ini kan satu yang akan jadi bupati besok, satu akan jadi gubernur, bahkan mungkin bisa jadi presiden, kita tidak tahu begitu. Jadi kan kita harus rawat ini, pendidikan ini sama-sama begitu. Entah itu ya silakan, kalau kalian mau konflik ya silakan konflik saja begitu, itu sesuka-suka kalian. Tetapi harapan anak-anak ini harus dijaga begitu. Dari pihak yang satu dan pihak yang satu itu, pihak pemerintah, pihak masyarakat, bahkan pihak yang berkonflik itu harus bisa merawat itu pendidikan. Dan pemerintah harus bisa mengkomunikasikan itu dengan baik begitu. Dan ya lebih penting juga pemerintah untuk tidak menutup mata untuk pendidikan lah begitu. Terus di sana itu kamu guru ada berapa orang yang mengajar SMP itu? Kalau guru selama ini yang di lapangan guru honornya saja. Guru honor saja. Oh, guru tetap? Guru tetapnya mungkin sekitar 1 atau 2 yang bertahan. Jadi kami guru honor itu sekitar ada 5 orang yang bertahan. Jadi ada 1 atau 2 yang guru pegawai PNS atau tetap sih. Oke. Sampai saat ini. Baru bagaimana dia punya sistem hak kalian sebagai guru di untuk gaji apa begitu, bagaimana sampai saat ini? Kalau untuk gaji kami biasa terima dari dinas bulan keempat, jadi 1 tahun itu. Punya pakai fasilitas pakai apa begitu? Kan tadi bilang tidak ada buku, tidak ada perpustakaan. Jadi untuk mengajarnya biasa pakai apa? Ada buku, tapi bukunya terbatas. Jadi kami biasa minta tolong ke teman-teman di kota juga untuk berbagi ringkasan materi. Ya. Kadang kita ada buku, tapi bukunya itu
yang sudah kurikulum yang lama ya, Oh, kurikulum yang lama. KTSP. KTSP. Sedangkan yang berjalan sekarang K13. K13 ini kami masih menerapkan agak lambat ya begitu, sesuai dengan kemampuan anak juga. Jadi kita untuk mau dapat buku kita harus buka internet juga, kita harus cari wifi, bayar lagi untuk mengajar lagi. Jadi sangat tidak sejahtera. Kan kita lihat di banyak anak-anak muda yang hari ini kan mereka mengajar di kampung-kampung yang tempat jaringannya memang sulit, terus pemerintah tidak perhatikan. Nah, terus di sana juga tidak ada gaji, terus untuk kesejahteraan pribadinya saja itu tidak ada yang menjamin. Banyak anak-anak muda yang menyerah untuk mengajar, begitu. Tapi kok bisa bertahan sudah berapa tahun sekarang? Saya 3 tahun. Sudah 3 tahun bertahan itu kenapa begitu? Kenapa kok mau bertahan begitu? Padahal kan di Provinsi Baru ini kan banyak peluang pekerjaan yang bisa kau ambil. Gitu. Tapi pokoknya apa yang mendasari kau punya hati kalau tidak itu bukan saya begitu, saya di sini begitu. Itu apa? Yang pertama, ya tadi mungkin dari awal saya sudah jelaskan ya. Saya tidak termotivasi karena adanya uang, tapi saya hanya memikirkan SDM untuk ke depan, terutama itu adik-adik saya. Jadi saya dengan hati melayani di sekolah. Walaupun tidak diperhatikan Tidak diperhatikan sepenuhnya, kami tetap ada di lapangan, ada dalam situasi konflik yang berbahaya pun kami tetap ada. Tapi keluarga mendukung? Keluarga tidak mendukung sekali. Sebagian besar mendukung, sebagian besar tidak. Termasuk mama kandung juga tidak mendukung. Tidak mendukung. Wow, baik nih. Tapi saya kasih, misalnya bicara dengan mama untuk coba yakinkan pelan-pelan. Saya baik-baik saja. Ya. Memang tidak baik sih. Kalau bicara kesejahteraan, untuk makan minum pasti mama biasa perhatikan begitu. Banyak melawan orang tua untuk bertugas, tapi saya tahu kalau saya punya gelar pendidikan ini beban. Bukan saya sekolah untuk saya sekolah untuk kedua orang tua dan saya punya generasi ke depan untuk daerah. Ini memang betul-betul pendidikan ini hal yang sangat penting sekali yang memang harus betul-betul diperhatikan pemerintah. Jadi memang guru itu salah satu tonggak untuk bagaimana anak-anak itu akan menemukan mereka punya harapan ke depan. Begitu. Jadi memang banyak hal yang harus dibenahi di Intan Jaya, itu dari pendidikan. Ya kita tahu memang ini daerah konflik dan memang di seluruh dunia itu di mana negara yang berkonflik itu tidak pernah pendidikan tumbuh di situ. Tidak pernah pendidikan tumbuh. Itulah mengapa kita butuh macam komunitas, anak-anak muda yang punya hati untuk melayani. Semacam begitu. Dan mungkin kau punya pesan khusus untuk pemerintah, terus kau punya pesan khusus mungkin untuk pemerintah, terus yang kedua mungkin kau mau sampaikan kepada orang tua yang mungkin mereka punya anak-anak punya mimpi untuk mengajar di daerah-daerah konflik, tapi orang tua karena khawatir mereka tidak izinkan. Itu kau punya pesan apa? Yang pertama untuk pemerintah dulu. Yang pertama untuk pemerintah, ya pertama kesejahteraan lah. Kesejahteraan. Ya bisa memperhatikan kalau mungkin kelakuan yang dibuat oleh mungkin daerah atas kita tidak boleh bawa ke kami lagi. Kadang membandingkan angkatan ini guru zaman ini begini. Dendaman politik lama ya. Guru kami yang baru. Menurut saya kan beda orang, beda tahun dan beda zaman. Tapi mungkin mereka masih mempertahankan sifat itu. Yang kedua, mereka harus sadar begitu. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Mereka harus kembali. Karena menurut saya kita kembali ke daerah, kita punya ilmu yang kita dapatkan, kita ada di tempat yang ada konflik atau bagaimanapun, kita dengan hati pergi itu tidak akan terjadi sesuatu pada kita. Alam juga akan mendukung kita, apalagi masyarakat di sekitar kita. Dan itu memang saya alami betul. Dengan hati saya sampaikan dan saya sudah pernah dan saya ada di posisi itu. Jadi kan sempat bahas tentang bagaimana ya kalau orang lain tidak izinkan ya itu tidak jadi masalah, tidak menyakiti kita. Tapi kalau orang yang betul-betul dekat dengan kita punya hati seperti mama, bapak itu yang melarang itu kan menyakiti kita begitu. Dan banyak sekali anak-anak muda yang punya keinginan untuk mengajar di daerah-daerah konflik apa begitu, tapi
orang tua tidak izinkan mereka. Kau punya nasihat untuk orang tua ini apa begitu? Kau punya nasihat terus kenapa mereka supaya mereka bisa lepas mereka anak-anak ini pergi mengajar gitu. Apa yang mau kau sampaikan? Mereka harus percaya, Ya, percaya ke anak mereka. anak mereka ya. Kalau mereka bisa melaksanakan tugas yang tanggung jawab, Oke, karena sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, mereka harus berikan ke orang lain. oke, siap. Oke, Itu juga bahasa itu yang saya sering biasa sampaikan ke orang tua. oke, Jangan mengkhawatirkan saya punya perjalanan, cukup bawa dalam doa saja. ya, Dalam Alkitab juga sampaikan lah, orang tua ibu tuh segalanya, segalanya. Oke, bisa siap. melindungi. Oke. Jadi saya percaya itu, Bapak. Ya. Ini memang menjadi salah satu pesan penting untuk buat kita punya pemerintah Intan Jaya kepada Bapak Bupati PJ Intan Jaya, terus kakak-kakak yang duduk di Dewan DPR yang memang basicnya itu lari ke pendidikan. Itu supaya lebih memperhatikan karena mereka mengambil keinginan untuk menjadi guru. Menjadi guru itu kan mereka mau ajarkan anak-anak ini. Jadi mereka tidak berpikir tentang mereka beli dan mereka berpikir tentang anak-anak itu. Jadi mereka ini pelayan publik, disebut sebagai pelayan publik atau orang-orang yang mampu memberikan harapan kepada anak-anak bahwa apapun itu bisa dicapai asalkan ada pendidikan di situ. Asalkan kau berpendidikan begitu. Iya. Jadi kan apalagi Intan Jaya dengan situasi seperti begini seharusnya guru itu diperhatikan sebetul. Begitu. Kalau bisa ya aktivitas mungkin untuk Bapak Bupati ya kalau bisa untuk guru-guru di Intan Jaya ini kalau mereka mau turun ke kota untuk apa? Untuk pengurusan untuk kebutuhan sekolah apa ya kasih gratis lah tiket pesawat turun ke bawah. Tiket pesawat dari Batu ke atas. Masa cuma 3-4 juta saya pemerintah bisa tanggung jawab bagaimana? Kan mereka berpikir untuk anak-anak bukan berpikir untuk diri sendiri begitu. Jadi ya ini bisa jadi bahan evaluasi untuk pemerintah begitu. Jadi menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan juga bisa supaya pendidikan ini lebih diperhatikan lagi begitu. Seperti tadi kita bilang bahwa silakan kalian mau bertengkar soal politik, soal ekonomi, soal apapun itu silakan begitu. Tapi jangan pernah padam harapan anak-anak ini. Begitu, harapan anak-anak ini. Dan setiap anak-anak yang tumbuh baik dalam pendidikan itu pasti ada guru-guru hebat di belakang.